Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'd. Para mahasiswa sekalian yang Ustaz cintai dan para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kali ini kita masih diberikan kesehatan dan mudah-mudahan kesehatan kita bisa Allah limpahkan kepada kita sekalian dan bisa kita optimalkan untuk kebaikan kita dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, pada kesempatan kita kali ini kita akan berbicara tentang tema kinayah di dalam Al-Qur'an, ya. Pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita telah pernah membahas tentang kinayah secara teori. Jadi perlu Ustadz sampaikan dulu secara singkat tentang definisi kinayah. Jadi kinayah yang dalam bahasa Arab disebut sebagai lafdun yatakallamu bihil insan wa yuridu ghairahu. Sebuah kalimat yang biasa diucapkan oleh seseorang tapi ia kehendaki makna yang lainnya. Nah, orang Jawa biasa menyebut kinayah dengan sanepan. Dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah metonimi, ya, metonimi. Jadi sebuah ungkapan yang biasanya lazim dipakai oleh seseorang yang tidak menggunakan makna preferensinya. Nah, memang pada kesempatan yang lalu sudah pernah Ustaz sampaikan bahwa penggunaan kinayah itu agak mirip dengan majaz, karena majaz adalah melempar makna pertama ke makna kedua, penggunaan makna konotatif dan bukan makna denotatif, penggunaan makna tsanawi dan bukan makna hakiki atau makna majazi dan bukan makna hakiki, penggunaan makna kontekstual dan bukan makna tekstual. Itu dulu bahasan kita tentang majaz. Hampir mirip seperti itu untuk kinayah, ya, untuk kinayah. Bedanya kalau kinayah antara makna yang termaktub dengan makna yang dimaksud, ya. Saya ulangi, antara makna yang termaktub dengan makna yang dimaksud itu andai kata difahami secara preferensi dasarnya bisa. Saya ulangi, bedanya antara majaz dengan kinayah adalah kalau majaz antara makna yang tertulis dengan makna yang tersirat, ya, tidak bisa difahami secara letterlek. Misalnya kemarin ketika kita berbicara tentang kursi, wasi'a kursiyus samawati wal ard. Luas kursinya Allah itu meliputi seluruh langit dan bumi. Nah, kata kursi, makna preferensi dasarnya adalah tempat duduk. Tetapi ayat itu tidak dimaknai dengan tempat duduk, sehingga tidak mungkin kita fahami dengan sangat luaslah tempat duduk Allah meliputi langit dan bumi. Tetapi kata kursi di situ difahami sebagai qudratullah, wasi'a qudratullah, ya. Kekuasaan Allah luas meliputi seluruh langit dan bumi. Dan tidak memungkinkan penggunaan makna secara letterlek, tidak memungkinkan penggunaan makna pertama, tidak memungkinkan penggunaan makna denotatif atau makna tersurat, karena nalar kita menolak itu, atau mungkin secara akidah bertentangan dengan akidah kita. Berbeda dengan kinayah. Kalau kinayah kita biasa melempar ke makna yang lain, tetapi andai kata dipakai makna apa adanya masih dimungkinkan. Misalnya kalau ada seorang anak yang sepatunya sudah rusak, lalu dia mengatakan, "Pak, sepatu saya sudah mangap nih. Sepatu saya sudah mangap." Maksudnya, mangap itu kan sebuah perilaku yang dilakukan oleh mulut dengan terbukanya mulut. Itu mangap.
Makna kata mangap disematkan kepada mulut manusia yang menganga terbuka. Tetapi kata itu dipakai untuk menunjukkan sudah rusaknya sepatu. Tetapi andai kata kata mangap itu difahami apa adanya, memang sah-sah saja. Memang anak yang sepatunya rusak itu memang bentuknya seperti mulut yang menganga. Itu namanya kinayah. Makna yang lain, kalau itu kan model atau pola bahasa Indonesia. Kalau dalam pola bahasa Arab, kemarin sudah Ustadz sampaikan bahwa ketika kita ingin menunjuk sikap atau sifat dermawan, lalu disebutkan Muhammad kathirur ramad. Muhammad kathirur ramad. Yang makna letterleknya adalah Muhammad itu banyak abunya. Muhammad itu banyak abunya. Ini secara tekstual maknanya demikian. Tetapi makna itu secara kelaziman oleh orang Arab dipakai untuk menunjukkan bahwa Muhammad itu orang yang dermawan. Kedermawanan diibaratkan dengan kathirur ramad. Jadi tertulis kathirur ramad, banyak abunya, tetapi maksudnya adalah as-sakhawah atau dermawan. Nah, tetapi bedanya kinayah tadi, kalau kinayah itu mungkin saja dimaknai apa adanya. Memang dalam budaya Arab, orang yang dermawan itu memang suka memberikan sesuatu, ya. Karena itu banyak memasak, ya. Karena banyak memasak maka banyak abu masakannya itu. Sehingga memang mau difahami dengan makna preferensinya banyak abunya, memang di rumah banyak abunya karena dia suka masak. Mau diartikan dengan makna yang dilempar dengan makna kinayah memang bisa, karena ini kelazimannya orang Arab menyebut kata kathirur ramad untuk menunjuk makna sakhawah atau dermawan. Nah, seperti itulah kinayah dalam bahasa Arab atau dalam Al-Quran. Nah, karena itulah maka pada pekan yang lalu mahasiswa telah berupaya melakukan pelacakan, atau nanti kita belajar untuk melakukan pelacakan ayat Al-Quran yang memiliki nuansa, memiliki nilai kinayah. Salah satunya para pemirsa, para mahasiswa bisa melihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Satu contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian lailatas siyami, pada malam bulan puasa. Ar-rafathu, kata rafas ini sesungguhnya maknanya, artinya makna dasarnya adalah berkata-kata yang menjurus kepada seksiologi, ya. Berkata-kata yang berbau pornografi, kata ar-rafath. Kata ar-rafath pun juga bisa bermakna bercampur, sesuatu yang bercampur itu yarfus, bercampur. Nah, dalam ayat itu kemudian dihalalkan bagi kalian pada malam bulan Ramadan, ya, ar-rafath, bercampur. Nah, kata bercampur ila nisaikum, kepada atau dengan istri-istrimu. Tentu yang dimaksud bercampur itu apa? Makna konotatifnya, makna denotatifnya adalah bercampur, tapi makna konotatifnya adalah berhubungan suami istri. Dihalalkan bagi kalian bercampur, tetapi maksudnya adalah dihalalkan bagi kalian hubungan suami istri pada malam bulan Ramadan. Nah, inilah namanya kias. Inilah namanya kinayah. Jadi kita bisa memaknai apa adanya. Memang seorang suami istri yang melakukan hubungan suami istri memang bercampur. Tidak mungkin long distance relationship atau LDR itu disebut sebagai rafas. Tidak mungkin suami istri melakukan hubungan suami istri yang satu di Indonesia, satunya di Taiwan. Tidak mungkin. Nah, karena itulah maka dihalalkan melakukan rafas. Itu artinya bahwa makna rafas pertama adalah bercampurnya sesuatu, tetapi makna ini dikehendaki dengan makna hubungan suami istri. Dihalalkan melakukan hubungan suami istri pada malam bulan Ramadan. Dan inilah
bentuk kinayah sastra yang luar biasa sebagai bentuk penghalus. Tadi Ustadz sebutkan kinayah itu dalam bahasa Indonesianya metonimi, tetapi bahwa fungsi penggunaan metonimi salah satunya adalah untuk sifat eufemistis, bentuk penghalus dari sebuah percakapan agar tidak terlalu vulgar, agar tidak berbau sara. Nah, seperti itu. Itu kategorinya. Jadi ia berkategori sebagai kinayah. Kemudian, karena Ustadz selalu mengharapkan mahasiswa bisa melakukan 3 pelacakan. 1 kategori, yang kedua kemudian alasan kewacanaan, mengapa digunakannya bentuk kata rofas tadi. Yang ketiga adalah alasan estetika, nilai estetika dari penggunaan bentuk kinayah itu. Nah, yang kedua, setelah kita ketahui bahwasanya kata arrafas adalah kata yang memiliki bentuk kinayah, maka kita harus cari tahu juga dari tafsir para ulama mengapa menggunakan kata rafas. Nah, karena memang kata rafas itu sebuah kata yang makna dasarnya adalah bercampur. Bercampur. Jadi sebuah percampuran sesuatu. Makna yang kedua, kata rafas itu juga bisa bermakna berkata yang menjurus kepada seks. Nah, kalau di dalam ayat yang lain bahwa jika kalian melaksanakan ibadah haji, fala rafatha wala jidala fil hajj. Nah, ya, jangan melakukan rofas, jangan berkata-kata, berbicara, ngobrol yang bernuansa seks. Sehingga kata rofas itu makna yang kedua adalah sesungguhnya berbicara. Berbicara yang mengandung unsur pornografi. Itu namanya, itu juga menjadi makna kata rofas. Makna yang kedua artinya bercampur. Jadi kemudian 2 makna ini digabungkan dan disitulah kemudian alasan kewacanaan mengapa digunakan rofas. Karena hubungan suami istri itu sesungguhnya kan hubungan percampuran, maaf kita sebut dengan hubungan badan, dan itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan cara bercampur, itu makna pertama. Dan kemudian seringkali juga dan memang pasti terjadi, disitulah kemudian ada luapan-luapan kata-kata yang menjurus kepada seks, karena memang itulah hubungan yang sedang ia jalani. Maka penggunaan kata rofas memiliki nilai kewacanaan yang tepat di dalam Al-Quran itu. Nah, yang ketiga adalah ada nilai estetika apa penggunaan kata itu, sehingga kenapa Allah menggunakan kata rofas, tidak langsung menggunakan kata jima. Ya. Kenapa tidak dikatakan uhilalakum laylatasyami siyami al-jima'a ila nisaikum? Dihalalkan bagi kalian ketika malam bulan puasa hubungan suami istri dengan istrimu di malam bulan puasa. Kenapa tidak begitu? Karena itu terlalu vulgar. Jadi sekali lagi, para pemirsa, pada kesempatan yang lalu Ustadz sudah sampaikan bahwa sebuah karya ilmiah akan memiliki nilai yang tampak indah. Salah satunya adalah ketika menghadirkan daya imajinasi, di mana daya imajinasi seseorang itu menjadi sangat liar, dan karena itu ia bisa berkembang dengan luar biasa. Kemudian yang kedua, sebuah kalimat, sebuah kata yang tidak dicantumkan secara vulgar. Karena kalau sesuatu sudah vulgar, itu sudah hilang nilai sastranya, nilai keindahan seninya sudah hilang. Sesuatu itu menjadi tampak menarik bagi kita ketika tertutupi dengan bahasa yang tidak vulgar, bahasa yang sedikit menyinggung tetapi agak samar-samar. Disinilah kemudian nilai sastra itu ada, sehingga kemudian timbullah sebuah keingintahuan apa sih yang dimaksud dengan rofas itu. Nah, seperti itu. Ini maksud dari penggunaan bentuk rofas, dan itulah kemudian nilai estetika dari penggunaan kata rofas di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187 tadi. Demikian, insya Allah. Baiklah para mahasiswa, kita lanjutkan pada pelacakan ayat berikutnya. Tentunya sekali lagi bahwa kita tidak mungkin akan melakukan pelacakan dan presentasi seluruh ayat yang bernuansa kinayah, karena ini hanya sampel saja. Ustaz hanya akan menyampaikan 3, dan ini pun nanti semua dalam ranah hubungan keluarga, ya.
yang lebih khusus adalah hubungan suami istri. Para pemirsa bisa melihat kembali nanti di dalam surat Al-Baqarah ayat 235, sebuah ayat yang agak panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Dan seterusnya ila akhir ayat. Dan tidak ada dosa bagi kalian meminang wanita-wanita itu dengan sindiran, atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Dalam pada itu, janganlah kamu mengadakan perjanjian kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Nah, ayat yang menjadi problem, yang menjadi analisis kita adalah walakin la tuwa'iduhunna sirran. Itu secara letterlek maknanya adalah walakin, tetapi la tuwa'iduhunna, jangan kalian saling mengadakan janji sirran. Sirran itu kan maknanya kan tersembunyi. Tetapi makna yang di sini adalah, maaf, lagi-lagi hubungan suami istri. Maksudnya adalah jima. Jangan kalian melakukan sebuah akad untuk melakukan jima. Ya, kalau pernikahan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, tertulis kata siran artinya rahasia, sembunyi-sembunyi, tapi maksudnya adalah jima. Kenapa demikian? Ini ayat ini memang luar biasa. Karena tidak mungkin kita memahami kata siran sekedar dengan makna siri secara kelazimannya. Tetapi kalaupun dipaksa mau menggunakan kata siran itu dengan makna siri, sah-sah saja. Karena begini, jadi arti letterlek misalnya, jangan kalian mengadakan ikatan perjanjian pernikahan itu secara siri. Makna pertama, makna letterlek. Ya, jadi dengan makna letterlek ini kemudian ini memahamkan kepada kita bahwa jangan melakukan pernikahan siri. Siri dalam artian bukannya nikah tanpa wali, pernikahan tanpa diumumkan ke sanak saudara. Hindari itu. Yang kedua adalah makna kedua dilempar ke makna kelazimannya. Jangan kamu sekedar melakukan ikatan perjanjian yang dengan itu kemudian kamu ingin melakukan hubungan jima dengan seorang wanita. Maaf, jangan berperilaku seperti layaknya di tempat prostitusi. Nah, disebut dengan kata siran untuk menunjuk kata jima. Disinilah maka sesungguhnya jadi satu lafadz ini, jadi satu. Kalau pertanyaannya adalah apakah ada nuansa kinayah? Iya, pada kata siran inilah nuansa kinayahnya. Yang kedua, ada apa aspek kewacanaan ya. Aspek kewacanaan di dalam penggunaan bentuk kinayah itu. Disinilah sesungguhnya penggunaan kata siran untuk makna jima memiliki konotasi hukum yang beragam nanti. Seperti tadi, satu, kata itu difahami jangan melakukan hubungan dengan lawan jenis kalau ikatan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hubungan lawan jenis itu disebut dengan kata jima. Nah, dimaksudkan dengan kata jima. Tapi tertuang di situ lafadz sirran atau siri. Makna yang kedua adalah kalau mau memperistri seseorang, maka pernikahan jangan dilakukan secara siri. Baik siri dimaknai dengan makna siri itu sembunyi-sembunyi, ya, siri itu sembunyi-sembunyi tanpa hadirnya pihak pemerintah, itu juga disebut siri. Ataupun kalau ada yang memahami siri itu tanpa wali, kalau saya semuanya hindarkan itu. Bagi wanita, hindari menikah dengan laki-laki tanpa hadirnya kantor urusan agama. Kamu mau saya jadikan sebagai istri, tapi kita di bawah tangan ya, jangan mau.
ayat ini memberikan pengajaran. Aspek kewacanaan dalam ayat ini memberikan tuntunan kepada kita jangan melakukan akad perjanjian pernikahan tanpa hadirnya pemerintah, yang itu disebut dengan sirri. Satu. Yang kedua, jangan sekali-kali melakukan hubungan lawan jenis dengan bahasa yang vulgar, jima, kalau kemudian perjanjian itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak secara terang-terangan. Perjanjiannya maksudnya, akadnya harus jelas. Disitulah kemudian nilai kewacanaan penggunaan dari bentuk kata siran itu. Nah, yang terakhir adalah kata aspek estetika. Tentu di sini lagi-lagi bahwa estetika ada nuansa keindahan, ada nuansa penghalus, ada nuansa eufemistis, bentuk penghalus, sehingga menghindarkan dari unsur sara, menghindarkan dari sifat vulgar, menghindarkan dari kata-kata tabu yang diucapkan di hadapan massa. Inilah aspek estetikanya. Jadi ingin mengungkapkan dengan cara-cara yang halus, terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Wallahu alam. Ini yang kedua. Nah, nanti para pemirsa bisa lacak lagi terus. Para mahasiswa juga akan bisa melacak lagi. Ini Ustaz tidak melakukan pelacakan, hanya sampel saja. Itu pun hanya sebagian. Karena di surat Al-Baqarah saja bisa puluhan ayat bernuansa kinayah, bisa puluhan ayat bernuansa majaz, apalagi bernuansa tasbih. Luar biasa. Terakhir, saya akan sampaikan. Salah satunya lagi, kita acak lagi surat Al-Furqan, ayat 74. Sebuah doa yang sering kali kita baca. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah, hab lana, anugerahkan kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami, keluarga kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yun. Biasanya dijadikanlah mereka sebagai penyenang hati kami. Qurrata a'yun, penyejuk hati. Biasanya begitu. Wa ja'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa itu, imaman, sebagai seorang pemimpin. Nah, ayat ini mana aspek kinayah yang kita maksud pada kata qurrata a'yun. Kata qurrah pakai qaf ya, bukan pakai kaf. Karena kalau pakai kaf artinya bola ya. Qurratul qadam artinya bola sepak. Qurratus salah artinya bola basket. Kita pakai kata qurrah, pakai kata qaf ya. Qurrata a'yun. Kata qurrah itu secara letterlek ia bermakna dingin. Ia bermakna dingin. Jadikan anak-anak kami sebagai pendingin mata. Nah, pendingin mata. Maksudnya apa? Maksudnya adalah penyejuk hati. Jadi kalau mengingat anak-anaknya, dia tenang, dia bangga dengan anak-anaknya. Jadi menjadikan anak-anak berdoa agar anaknya dijadikan sebagai kebanggaan. Qurrata a'yun itu sesungguhnya pendingin mata, makna letterleknya. Tapi kemudian makna letterleknya, makna yang dimaksud, yang diinginkan adalah kebanggaan bagi orang tuanya. Nah, disitulah kemudian nilai kinayah itu ada. Lalu kalau orang bertanya, aspek kewacanaan, kenapa Quran menggunakan kata qurrata a'yun? Kenapa tidak pakai kata dinginnya berduainin misalnya, sebagai pendingin hati seseorang, atau menggunakan, kalau maksudnya adalah kebanggaan, kenapa tidak Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina fakhra a'yunin, kebanggaan mata kami. Kenapa tidak katakan fakhra saja? Kenapa pakai kata qurrah? Nah, para pemirsa, para mahasiswa sekalian, kata qurrah adalah kata yang makna asalnya adalah dingin. Dingin. Kenapa digunakan kata itu? Nah, ini lagi-lagi ini dalam kebiasaan budaya Arab. Ini dari mana kita tahu itu? Dari tafsirnya para mufassirin. Dulu kalau ada seorang perawan ditanya bagaimana kamu akan dinikahkan dengan seorang perjaka, mau atau tidak?
sangat susah untuk mengetahui apakah sang wanita itu rela ataukah tidak. Sangat susah. Tapi ia akan bisa terlihat dari linangan air matanya. Air mata keridhaan biasanya itu air matanya terasa dingin. Sementara air mata tanda penolakan, tanda dia merasa susah, tanda dia seolah-olah menolak adalah ketika air matanya agak terasa hangat. Nah, seperti itu. Sehingga kata kurrah, dingin, menunjukkan kerelaan. Nah, seperti itu. Ya, karena itulah maka memang memaknai kata qurrata ayun, penyejuk mata, pendingin hati. Ya, karena memang dalam kelaziman orang Arab, kalau orang itu air matanya dingin, sejuk, tanda bahwa dia rela terhadap sesuatu itu. Sementara kalau air matanya panas, maka dia menolak, dia susah, bersedih, dan lain sebagainya. Itu aspek kewacanaan. Dari mana kita tahu? Sekali lagi dari tafsir para mufassirin. Dan yang terakhir adalah ada nilai apa penggunaan kata qurrah di dalam Al-Quran itu. Nah, di sini Ustaz tuliskan ya. Jadi bahwa ayat ini membuktikan bahwa sifat hamba-hamba Allah yang terpuji itu tidak hanya terbatas pada upaya menghiasi diri dengan amal-amal terpuji, tetapi juga memberikan perhatian kepada keluarga dan anak keturunan, bahkan masyarakat umum. Ya. Setiap hamba juga menginginkan pasangan dan anak-anaknya nanti menjadi penyejuk hati dan penenang jiwa yang bisa memberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, sehingga kemudian ada nilai aspek estetika, aspek keindahan dalam artian bahwa penyebutan kata dingin, kata sejuk memang membawa konotasi damai, konotasi menyenangkan, konotasi membanggakan, seperti itu. Itulah nilai estetika dari penggunaan kata qurrata ayun. Dan sebagainya, masih banyak sekali ayat-ayat yang memiliki nuansa-nuansa kinayah di dalam Al-Quran. Dan tugas mahasiswa adalah, sekali lagi, ini pada pekan terakhir sebelum UTS, ya, para mahasiswa ada yang membuat sekali lagi lacakan dalam satu pekan ini, lacakan ayat-ayat yang memiliki nilai kinayah, dan nanti untuk di-share di Google Classroom ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi mahasiswa sekalian, dan sekali lagi kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.